Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk semua yang sedang menyaksikan atau mendengarkan podcast Pandemic Talks yang kali ini. Hari ini kembali bersama saya Dr. Agustini, namun kita kedatangan narasumber yang berbeda dari biasanya. Hari ini narasumber kita adalah Dr. Ada Ninggar, spesialis penyakit dalam atau yang biasa dipanggil Dr. Ninggar. Halo dok, Halo Dr. Dokter Ninggar, apa Tini, kabar? baik baik baik. Dokter Tini Baik ya dok baik? ya. Baik dok, puji Tuhan. Oke, Nah, iya iya, hari ini kita bersama, Dokter Ninggar akan membahas mengenai salah satu isu yang juga, ramai dibicarakan sebenarnya dari sejak awal pandemi sampai sekarang 10 bulan setelahnya masih tetap dibicarakan, yaitu mengenai tes COVID-19. Nah, tes COVID-19 ini yang seperti kita ketahui kan ada 3 jenis ya. Nah, kalau yang mungkin teman-teman pernah dengar pastinya adalah tes swab PCR. Itu pasti sudah kita dengar dari sejak awal pandemi sampai sekarang. Karena ini tes yang paling menentukan tuh diagnosis COVID-19. Kemudian yang kedua adalah tes rapid antibody. Nah, ini kan juga awal-awal pandemi sampai akhir ini masih sering juga dijadikan bahasan untuk syarat perjalanan dan yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir ini rapid antigen atau swab antigen itu merupakan tes yang santer banget terakhir ini dibicarakan, baik apakah untuk syarat perjalanan yang baru-baru ini menjadi kebijaksanaan pemerintah, atau untuk selesai isolasi mandiri kah, atau untuk diagnosis kah. Nah, itu semua masih diperdebatkan dan masih banyak yang bingung mengenai ketiga jenis tes COVID-19 ini. Jadi hari ini kita akan kupas tuntas dan kita akan bahas juga isu-isu kontroversial mengenai ketiga jenis tes ini. Oke, sebagai pembuka, ya Dokter Ninggar, mungkin bisa dijelaskan dengan sederhana apa perbedaannya dari ketiga jenis tes COVID-19 ini, Dok? ya, oke. Tadi sudah sekilas ya yang dikatakan Dokter Tini. Jadi dari tiga tiga tes ini yang diperiksa semua berbeda ya Dok ya. Jadi yang Mhm. pertama PCR itu yang memang dikatakan paling akurat karena dia memang bisa mendeteksi materi genetik virus itu langsung. Jadi langsung melihat isi dari virusnya, jadi langsung mewakili memang mendeteksi virus SARS-CoV-2. Lalu yang kedua, yang rapid test antibody yang paling kontroversial sejak awal, ini memang tidak mendeteksi virus ya, tapi mendeteksi antibody, yaitu mendeteksi suatu senjata yang diproduksi oleh tubuh kita dalam melawan virus. Jadi yang dideteksi itu kalau reaktif itu antibodinya, jadi bukan virusnya ya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, yang relatif baru, yang swab antigen ini mendeteksi komponen protein dari virus SARS-CoV-2, di mana virus SARS-CoV-2 itu sebenarnya proteinnya banyak. Nah, ini yang Mhm. dideteksi hanya satu bagian protein aja. Kalau dari lihat itu Oke. aja sebenarnya akurasinya pasti lebih rendah juga daripada PCR. Namun lebih baik daripada rapid test antibody karena dia mendeteksi virus juga. Mungkin sekilas seperti itu, Dok. Mmm, oke. Hmm. Jadi berbeda dari materi yang diperiksanya itu ya, Dok, ya, yang Hmm. dideteksinya. Kalau PCR Ya. itu adalah RNA dari virusnya sendiri, kalau Hmm. antibody itu adalah respon imun, semacam Ya. respon imun yang dibentuk oleh tubuh kita terhadap virus tersebut dan antigen itu adalah protein dari virus tersebut, ya. Cuma mungkin Nah, caranya ya, Dok, ya, cara iya. pengambilannya. Ya, kalau cara pengambilannya yang PCR dan antigen ini dengan swab. Jadi jangan bingung kalau sekarang swab itu ada 2 macam. Jadi ada swab Mhm. PCR, ada swab antigen. Jadi kalau orang bilang sudah di-swab, itu harus dipastikan swab apa, PCR kah atau antigen kah. Kalau yang rapid test antibody bahannya dari darah ya, gitu. Oke. Jadi berarti swab antigen dan rapid antigen itu sama ya, Dok, ya, Sama, sebenarnya? Cuma mhm. perbedaan istilah aja ya? Bedanya kalau Heeh. rapid ya berarti dia jadinya kan cepet ya, Dok, ya. Jadi yang Mmm, rapid itu ada 2 rapid antigen dan rapid antibody. Nah, kalau swab tadi ada 2 PCR dan antigen. Kalau rapid itu hasilnya jadinya cepat. Kalau PCR ini kan berhari-hari ya, mhm. berhari-hari. Kalau yang rapid antigen itu dikatakan bisa kurang dari 24 jam. Kurang dari 24 jam. Mhm, Oke, baik, Dok. Nah, untuk pengambilan sampelnya tadi sudah. mhm. Mengenai akurasinya gimana, Dok, dari ketiga jenis tes ini? Oke, kalau kita bilang akurasi, itu ini secara alat ya, kita belum melihat faktor-faktor yang lain. Jadi kalau melihat dari apa yang diperiksa tadi, itu sebenarnya sudah jelas ya. Jadi yang paling akurat pastinya yang PCR, karena dia bisa mendeteksi materi genetik virus. Meskipun PCR pun memiliki tingkat sensitivitas dan spesifitas yang berbeda. Kalau spesifitasnya atau spesifiknya ketiga alat ini sama-sama spesifik, artinya dia Oke. bisa mendeteksi memang virus SARS-CoV-2. Jadi kemungkinan salahnya kalau mendeteksi
mendeteksi virus lain atau mendeteksi kuman lain itu hampir nggak ada kesalahan itu. Tapi kalau sensitivitas ini sama-sama relatif ya, tergantung kondisi, tergantung gejala pasien, tergantung kapan dilakukan pemeriksaan. Jadi sensitivitas ini berkisar kalau PCR antara 70 sampai 90%, kalau rapid antibody itu lebih rendah karena kalau kalau misalnya belum terbentuk antibody dia lebih bisa menghasilkan hasil yang negatif palsu seperti itu ya. Jadi sensitivitasnya cukup Oke. rendah. Jadi bisa Mhm. jauh di bawah PCR. Sedangkan kalau yang rapid test antigen ini sedikit di bawah PCR. Ya, lagi pula yang boleh digunakan di Indonesia ini sudah melewati saringan dari Kemenkes ya. Jadi sudah di istilahnya sudah Mhm. di apa namanya? Sudah diseleksi. Jadi yang bisa beredar adalah yang sensitivitasnya di atas 80% untuk swab antigen. Kalau spesifitasnya di atas 90% Oke. semua. Gitu. Oke. Jadi sekarang jadi dari ketiga jenis tes ini sangat kecil kemungkinannya bisa mendeteksi virus atau jenis kuman yang Mhm. lain ya, Dok, ya. Kalau Hampir nggak misalnya mungkin, kalau iya, misalnya betul, kalau positif kemungkinan besar itu adalah spesifik untuk SARS-CoV-2 yang iya, menyebabkan COVID-19. betul. Oke. Mhm. Heeh. Nah, sekarang ini kan, yang juga diperdebatkan di tengah masyarakat itu soal timing-nya, Dok. Mhm. Jadi timing-nya, tes apa yang harus dilakukan di awal infeksi, Mhm. kemudian tes apa yang harus dilakukan untuk mengevaluasi kesembuhan, kemudian tes apa yang untuk syarat perjalanan, dan lain sebagainya. Nah, yang seperti itu bagaimana ya, Dok? Iya, jadi, sesuai dengan perjalanan penyakit COVID, itu kan dia memiliki masa inkubasi sekitar 2 hari Mhm, sampai 2 minggu ya. Jadi mhm, artinya di dalam masa inkubasi itu virusnya sedang bertambah banyak. Nah, pertama kita lihat PCR dulu. PCR ini sifatnya dia hanya melihat virus ini ada atau tidak. Jadi kalau dia, mau mendeteksi virusnya ada atau tidak, yang penting dia bisa melewati ambang batas dari alat itu, dia akan terdeteksi. Nah, itu biasanya pada H-7 sebelum muncul gejala, itu sudah terdeteksi untuk PCR, sampai bisa berbulan-bulan. Karena dia hanya mendeteksi materi genetiknya. Artinya, oke, meskipun nanti dia sudah sembuh, misalnya virusnya pun sudah nggak aktif, tetap bisa terdeteksi oleh PCR. Jadi dia termasuk yang lumayan sensitif, artinya dia bisa mendeteksi sampai istilahnya sisanya pun terdeteksi kan gitu ya. Ini dalam mmm, waktu bisa sampai 3 bulan dilaporkan, itu terakhir 120 hari. oke, Sedangkan kalau yang rapid test antigen, ini dia bisa mendeteksi tergantung jumlah virusnya atau kita sebut viral load. Jadi semakin tinggi viral load, sensitivitas alat ini akan semakin tinggi. Jadi oke, kalau pada kultur virus itu ya, jadi kalau ada kita terinfeksi virus, itu justru jumlah virus tertinggi itu pada H-7 hari sampai H+7 hari setelah gejala. Jadi rentangnya lebih mmm, pendek. Nah, mhm, rentang itu virus lagi banyak-banyaknya, terutama pada hari-hari awal gejala, itu sangat tinggi. Nah, oke, disitulah kita cocok atau kita tepat kalau menggunakan swab antigen. Tapi swab antigen ini kalau dilakukan pada orang yang tidak bergejala, kita agak sulit karena rentangnya terlalu pendek itu tadi ya. Jadi kalau mhm, misalnya kita tes dia tidak bergejala, misalnya dia di luar kurva ini, jadi di luar H-7 atau H+7 gejala, 7, mungkin mhm, akan terdeteksi negatif, tapi PCR-nya oke, masih positif kan? Jadi mhm, dia bisa mhm, negatif palsu cukup besar. Nah, seperti itu. Kalau pada orang yang bergejala lebih gampang kita. Jadi kalau gejalanya masih 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu pas pakai swab antigen karena oke, sensitivitasnya tinggi sekali, kuman lagi banyak-banyaknya ya, virus lagi banyak-banyaknya. mhm, Sedangkan kalau yang rapid test antibody ini sebenarnya nggak boleh untuk diagnosis. Karena antibody kita ini baru muncul minimal 2 minggu setelah kita sakit atau lebih dari 2 minggu setelah kita terpapar. Jadi nggak bisa kita mmm, jadikan diagnosis di awal. Jadi kalau misalnya ada gejala 1-2 hari kita periksa rapid test antibody non reaktif langsung bilang oh saya bukan COVID, itu bukan begitu cara bacanya ya. Jadi kalau non mhm, reaktif artinya antibodinya belum terbentuk. Jadi dia harus diperiksa pada saat melebihi 2 minggu sampai 3 minggu setelah sakit atau oke, setelah terpapar. Itu kuncinya. Nah kalau nanti untuk kesembuhan sebenarnya ini ketiga pemeriksaan ini tidak ada yang ideal ya untuk menentukan kesembuhan. Pertama, karena PCR tadi bisa terdeteksi lama kan, sampai tiga mhm, bulan. Jadi meskipun sisa virus, kita tidak bisa membedakan virus ini masih hidup atau tidak seperti itu kan. Jadi nggak bisa mhm, dipakai untuk evaluasi kesembuhan. Terus yang kedua, swab antigen. Ini sama, dia kan rentangnya hanya pendek tadi di awal gejala. Jadi kalau dievaluasi pada saat dia sembuh pasti negatif.
Logikanya kan begitu, karena viral load-nya sudah Gitu. turun, karena dia sangat tergantung dengan jumlah virus. Jadi semakin rendah virusnya, dia semakin tidak bisa menunjukkan hasil positif. Nah, untuk rapid test antibody, ini untuk mengevaluasi fase penyakitnya sebenarnya. Jadi kalau sudah terbentuk antibody, nanti bisa kita tahu pasien ini sudah dalam kondisi sembuh, atau dalam proses penyembuhan, atau memang benar-benar sudah infeksi lama. Ya itu bisa dibedakan dengan antibody. Jadi bukan juga untuk mengevaluasi kesembuhan. Karena belum tentu orang ini misalnya antibodinya terbentuk, dia sudah sembuh atau belum, kita juga nggak bisa tahu pasti. Tergantung gejala juga. Jadi untuk menilai Nah, kesembuhan, kita harus konsultasi ke dokter. Jadi nggak bisa kita cuman melihat hasil-hasil itu tadi. Jadi dilihat gejala klinisnya membaik atau tidak, lalu dilihat juga mhm, apakah dia sudah isolasi minimal 10 hari ya, kalau sudah minimal 10 hari tidak ada gejala, lalu bagaimana misalnya sebelumnya ada pneumonia, ada radang paru, bagaimana foto rongsennya membaik atau tidak, lalu pemeriksaan labnya membaik atau tidak. Nah, itu baru kita jadikan kriteria, oh orang ini sembuh, seperti itu. Jadi enggak berdasarkan 3 ini, jadi nggak bisa. betul. Mhm. Mhm. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih ada, teman-teman di masyarakat seperti itu yang Mhm ragu gitu, misalnya mereka isolasi mandiri, kemudian mhm ragu untuk menghitung harinya pakai tes mhm. yang mana, sebaiknya konsultasikan dengan dokter ya, Dok, ya. Ya, Mhm, betul. karena seperti yang tadi Dokter Ninggar bilang bahwa, tes-tes ini tidak ada yang bisa menentukan secara mutlak orang itu sudah Betul. sembuh atau belum, kan kombinasi ya dengan gejala klinis, dengan pemeriksaan lab dan yang lainnya. Ya, itu poinnya Iya, ya. itu Mhm poinnya, dan tentu juga penting untuk yang isolasi mandiri ya, Dok, seperti yang kemarin saya juga sempat bahas dengan Dokter Deksa, mhm. bahwa, eee, syarat minimal 10 hari itu harus dipenuhi dulu. Betul. Nah, kemudian kalau berdasarkan, pedoman Kemenkes kan kalau untuk yang gejala ringan dan tidak ada gejala kan ditambah dengan 3 hari tanpa gejala ya, Dok, Mhm ya. Kalau yang mhm. sedang dan berat biasanya dievaluasi oleh dokter di fasilitas kesehatannya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak dokter untuk penjelasan mengenai ketiga jenis tes ini. Kemudian kita sekarang mungkin masuk ya dok ke isu-isu yang Boleh banyak beredar di boleh. masyarakat, di media sosial juga terutama mungkin juga Mhm. dokter Ninggar sering mendapatkan pertanyaan juga dari teman-teman di Instagram atau di medsos Oke. yang lainnya. Ah, ah. Yang pertama yang mau saya angkat ini dok mengenai isu hasil PCR yang tidak akurat. Jadi mungkin teman-teman juga ada dengar ada isu bahwa beberapa, orang dari Indonesia, kemudian dia masuk ke negara lain padahal sudah dites PCR di Indonesia, ternyata di sana dites PCR-nya positif, seperti itu. Heeh, kira-kira bagaimana ya Dok itu penjelasannya? Ya, heeh, ini memang, isu ini memang akhirnya terus yang disalahkan itu alatnya ya. Makanya saya sempat bikin postingan, jangan bully alat-alat tes Covid gitu loh. Karena memang dari dulu pun sejak zaman sebelum Covid, kita dokter ya, dokter Tini tahu, kita kan tidak mengobati hasil laboratorium. Artinya Ya, apapun hasil dari laboratorium itu hanya menunjang diagnosis kita kan, menunjang dugaan kita gitu loh. Jadi kalau yang kasus kemarin seperti yang berbeda kenapa di sini negatif, di sana positif, banyak sekali kemungkinan. Ya mungkin waktu dia di sini dites benar-benar negatif, tapi kan kita nggak tahu setelah tes orang ini kemana ya. mmm, Kemana mungkin dia kumpul-kumpul dengan temannya sebelum berangkat, lalu dalam perjalanan dia terpapar, kita nggak tahu sampai sana terus positif. Itu bisa banget ya, sangat bisa. Lalu selain itu memang ada kesalahan-kesalahan pemeriksaan laboratorium itu baik dari faktor-faktor teknik, ya, human error, ya, itu ada pasti. Kemungkinan itu pasti oke, ada. Jadi memang pengendalian alat seperti kalibrasi, pengendalian kualitas itu juga harus dilakukan, ya. Tapi mhm, bukan berarti alatnya nggak akurat. Jadi itu mungkin karena waktu interpretasi di awal juga kurang baik. Kan kita nggak tahu juga ya orang itu apakah sempat ada gejala atau tidak, atau sempat ada kontak erat atau tidak, saya nggak yakin orang-orang itu ditanya-tanya juga kan, mungkin cuman mmm, diperiksa langsung berangkat, mungkin setelah periksa pun mereka ngapain juga, kita nggak ya, tahu gitu. Jadi, banyak faktor banget ya, jadi banyak faktor oleh karena itu interpretasinya tidak mudah, tidak hanya sekedar kita melihat positif negatif, tapi lebih mhm. holistik melihatnya ya, seperti itu Dok. Iya. Saya juga jadi teringat dengan salah satu postingan dokter yang mungkin ada yang menanyakan, sampai kapan hasil PCR itu atau hasil tes yang lainnya berlaku. Jadi secara Ah, iya, ilmiah cuma iya berlaku cuma di saat
pengambilan sampel itu kan, Dok, ya? Betul betul, itu real Heeh. time ya, jadi real time. Jadi nggak bisa itu, ya itu hanya administrasi aja ya, tapi sebenarnya kan logikanya kalau misalnya kita periksa di detik itu, 1 detik kemudian kita terpapar, ya kita bisa nanti, cek lagi itu hasilnya beda gitu loh. Jadi sangat dinamis lah ya, jadi nggak bisa Iya. dijadikan suatu, oh berlaku berapa hari, seolah-olah itu surat sakti, Anda pasti kebal, itu yang salah ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi Mhm, harus diimbangi mhm. edukasi juga. Jadi masyarakat juga harus diedukasi kalau ini bukan jaminan Anda kebal gitu. Iya, itu salah kaprahnya, Dok, ya. Seolah-olah kalau sudah dites PCR kemudian menjadi kebal seperti itu. Kebal Padahal 2 kan seperti minggu yang kita gitu ya. baru minggu heeh, kemudian seperti yang kita ketahui juga hasil PCR kita di beberapa tempat di Indonesia masih lama kan, Dok. Jadi Betul. misalnya saya hari ini tes, kemudian 2 hari kemudian saya mendapatkan hasil bahwa saya negatif, bukan Mhm. berarti di saat saya mendapatkan hasil itu saya masih negatif, Ya, seperti itu kan. karena saat Nah, setelah swab sampai 2 hari kita nggak tahu terpapar apa enggak gitu kan, Dok. ya, heeh, makanya penting untuk kita tetap melaksanakan 3M meskipun sudah dilakukan tes, seperti itu Iya. ya. Oke. Heeh. Kemudian Dok, masih mengenai PCR, ini kan, di beberapa laboratorium saya Mhm mendapatkan konsultasi juga dari beberapa teman, mereka menyertakan hasil CT value-nya juga, mhm bersama dengan hasil PCR-nya positif atau negatif, CT value-nya ada berapa. mhm Nah, di masyarakat ini kadang, apa ya, mungkin mendapatkan hasil lab tersebut, tapi tanpa disertai dengan penjelasan apa makna dari CT mhm. value itu, sehingga muncul persepsi, CT value segini berarti parah, CT Wah, value segini berarti masih bisa menular, seperti iya itu. iya iya Nah, sebenarnya ada kaitannya nggak, Dok? Apakah CT value ini bisa menentukan keparahan atau tingkat penularan? iya. Oke, jadi city value ini menunjukkan suatu, jumlah dari materi genetik virus yang ada di sampel swab, ya, bukan di tubuh Oke. manusia. Jadi itu yang harus Mmm, dipahami. Jadi ini hanya menunjukkan pada saat di swab itu ada berapa sih RNA virusnya. Ya memang itu bisa dikorelasikan dengan kira-kira jumlah virus di dalam tubuh itu berapa. mhm, Tapi ini dalam bentuk ideal, artinya tekniknya harus benar-benar, semuanya harus 100% perfect. Itu baru kita bisa benar-benar mengkorelasikan antara city value dengan viral load ya. Tapi kan kita nggak bisa oke. menutup kemungkinan kesalahan teknis dan lain-lain itu ada. Jadi tetap Mhm, city value tidak bisa dijadikan patokan seperti membedakan severitas gejala atau derajat keparahan itu nggak bisa ya. Belum tentu yang lebih rendah terus dia lebih berat itu belum tentu ya. Lalu yang kedua juga untuk evaluasi apakah masih menular atau tidak ini juga sering ya ditanyakan. mhm, City value saya segini dok, saya masih menular atau tidak? Ini juga nggak bisa dijadikan patokan ya. Sama yang terakhir sembuh atau tidak dengan city value. Ini juga nggak bisa. Terus bahkan nanti kalau sudah gitu bingung lagi, kadang city value naik turun sendiri. Swab sekarang segini, besok swab lagi turun, kadang nanti di swab lagi tambah turun lagi, panik lagi. Nah, seperti mhm, itu. Ya yang harus dipahami city value ini bukan menunjukkan jumlah virus absolut ya. Jadi dia tidak oke. menunjukkan apa-apa, sangat tergantung dengan teknik. Yang penting tetap dilihat tadi kriteria isolasi lewat 10 hari, lalu dilihat lagi gejalanya, kalau sudah hilang gejalanya atau bila sebelumnya ada gejala, konsultasi ke dokter. Kalau dokternya sudah bilang sembuh, ya sudah, nggak usah memikirkan city value. Seperti Mmm, itu, ya. mhm. Betul, Dok. Karena banyak sekali yang nanya ya, mereka bingung sendiri dengan city value itu. Oke, nah sekarang setelah PCR, kalau rapid antibody sebenarnya kan sudah sangat sering dibahas ya, Dok, ya. Mhm. Mungkin yang sekarang masyarakat lebih ingin tahu itu tentang rapid antigen, apalagi ada beberapa isu kontroversial yang, muncul di media sosial. Misalnya nih yang paling menurut saya paling paling ajaib itu adalah, mengenai rapid antigen dan kuah cireng, Dok. Itu kan ada, public figure yang kemudian mengetes kuah cirengnya ke dalam alat rapid antigennya dan ternyata positif, seperti itu. Iya. Gimana nih, Dok? Oke, ya sekali lagi ya, alat-alat ini kalau mau kita cari kelemahannya bisa aja ya, karena alat ini juga didesain untuk tujuan tertentu. Jadi kalau kita mau melakukan dengan tujuan yang tidak sesuai dengan instruksinya, ya bisa akan terjadi hasil yang tidak valid. Ya contohnya aja tes spek kehamilan, misalnya kan harusnya itu kencing ya. Mhm. Ininya yang diukur kalau misalnya kita masukkan kuah cireng pun mungkin bisa hamil juga kuah cirengnya gitu ya. Jadi Mhm, setiap alat kan punya instruksi atau manual instruction gimana cara, apa namanya, memeriksa, ya itu ya harus diikuti, kalau selama tidak ada, ya tidak bisa ya. Nah, kalau untuk, ya untuk hal itu, sebenarnya sudah banyak ya klarifikasi ya Dokter Tini ya, dari
sisi biomolekuler saya join dengan Pak Riza kemarin, kita membahas dari segi membrannya ya, nitroselulosanya itu bisa rusak kalau misalnya tidak diberikan sampel yang sesuai. Lalu dari segi kimia, dari Prof. Bimo, dari Warstek itu juga sudah memberikan klarifikasi. Jadi pH, tergantung pH karena ada buffernya. Jadi kalau pH-nya terlalu asam ya pasti akan menghasilkan hasil yang positif seperti itu ya. Sekali lagi bukan salah alatnya, ya, tapi salah penggunaannya, salah cara penggunaannya, seperti itu, Dok. Iya, betul. Jadi memang semua alat itu harus digunakan sesuai dengan indikasinya ya, Dok, ya? Tidak untuk yang aneh-aneh, heeh. Kemudian, sebenarnya di media sosial saya amati juga belakangan ini marak, beberapa orang yang menggunakan rapid antigen sebagai misalnya sebagai syarat kedatangan tamu ke rumah, kemudian dilakukan sendiri di rumah oleh Iya. yang punya rumah gitu, di setting yang bukan fasilitas kesehatan. Nah, seperti itu sebenarnya boleh nggak sih, Dok, untuk Iya, jelas dilakukan? nggak boleh ya. Jadi kalau dari instruksi dari dokter-dokter patologi klinik itu kan sudah membuat juga Oke. pedoman ya. Itu kalau yang namanya swab antigen itu tetap tidak boleh dilakukan secara mandiri. Dia harus dilakukan oleh tenaga ahli pertama. Yang kedua juga Mhm. harus menggunakan APD loh ya. Jadi harus sama-sama itu kan kalau orang buka mulut atau hidung yang tidak ditutup masker itu kan potensial aerosol juga. Jadi tetap harus Mmm, dilakukan di tempat yang aman ya. Jadi memang level level laboratoriumnya khusus, orangnya juga harus pakai pakai precaution. Jadi dia harus pakai APD dan tidak bisa dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh tenaga yang tidak ahli atau tidak terlatih karena resiko kesalahan pasti tinggi. Jadi saya tidak mmm, menyarankan ya untuk mhm, melakukan secara mandiri gitu. mhm. Karena itu juga kan pengambilan sampelnya tidak gampang ya, Dok, ya, itu dengan cara Iya, swab ke nasofaring atau orofaring kan, Dok, di belakang tenggorokan tuh kalau salah iya, cara juga bisa melukai, bisa cedera iya, seperti itu kan ya. betul betul. Heeh, kemudian hasilnya juga bisa menjadi nggak akurat ya, Dok, ya. Mhm, Nah heeh, yang terakhir juga mau saya tanyakan, mungkin yang juga ramai dibahas seiring dengan makin banyaknya orang yang melakukan isolasi mandiri, mhm. apakah rapid antigen ini bisa, Dok, untuk menentukan seseorang itu sudah selesai isolasi mandirinya atau belum? Iya. Seperti itu. Iya, banyak memang yang nanya ya, apakah bisa menggantikan PCR? Jadi mungkin PCR Mhm, terlalu mahal, jadi kalau orang swab berulang-ulang juga agak berat. Nah, ini sayangnya nggak bisa ya, karena rapid antigen atau swab antigen seperti yang tadi saya jelaskan, dia hanya sensitifnya itu sangat mhm, tergantung jumlah virus. Jadi dia sangat baik untuk diagnosis di fase awal penyakit di mana virusnya masih banyak. Jadi kalau misalnya sudah sembuh, virusnya sudah turun, kita mau evaluasi pakai swab antigen pasti hasilnya negatif. Tapi belum tentu mmm, PCR-nya juga negatif misalnya. Jadi tetap ada resiko negatif palsu. Ya, jadi ya lebih baik kalau memang nggak bisa mmm, melakukan PCR ya konsul ke dokter. Kalau dokter bilang sembuh secara klinis, ya sudah nggak usah periksa seperti itu daripada periksa swab antigen ternyata dia masih negatif palsu. Artinya dia sebenarnya masih menular, tapi karena hasilnya negatif dia nggak konsul ke dokter, jadi salah salah persepsi kan, jadi salah mmm, interpretasi malah lebih berbahaya gitu. iya. Setuju sih, Dok. Mungkin kan ada orang yang misalnya isolasi mandiri 10 hari minimal itu kelamaan. Jadi misalnya di hari ke-7, hari ke-8, saya coba tes rapid antigen deh gitu. Kemudian negatif, oh ya udah saya selesai isolasi Nggak mandiri. boleh ya, Nggak sudah dikoreksi boleh. kemarin nggak boleh. Jadi isolasi itu Mhm, harus minimal 10 hari harus diselesaikan. Meskipun di mhm, tengah-tengah pun PCR-nya negatif, tetap harus diselesaikan gitu. Jadi bukan berarti terus 3 hari cek negatif terus keluar isolasi, itu nggak boleh, masih menular fasenya. Jadi 10 hari itu adalah fase menular, tetap nggak mhm. boleh, iya. Iya, Dok. Heeh, betul sekali. Dan tentu saja, penjelasan kita semua dari tadi sampai sekarang ini berdasarkan bukti-bukti terbaru yang ada saat ini ya, Dok, ya. Ya pastinya. Heeh, jadi kan yang namanya ini penyakit juga masih baru COVID-19 ini, sains juga terus berkembang, tidak menutup kemungkinan untuk besok dan ke depannya ada penemuan-penemuan baru lagi nanti akan disesuaikan. Yang penting sampai saat ini, bukti-bukti penelitian menunjukkan seperti yang kita sudah bicarakan dari tadi ya, Dok, ya. Oke. Heeh, oke, iya. Dari saya, sudah cukup, Dok. Apakah ada yang mau ditambahkan oleh Dokter Linggar? Ya kayaknya ya, itu yang banyak ditanyain ya, semoga membantu lah ya, Mhm, semoga bermanfaat untuk iya. teman-teman. Mhm. Boleh. Oke deh, semoga Oke, bermanfaat. Terima kasih banyak Dokter Ninggar, heeh. makasih Dokter Sekian Tini. podcast kita. Mhm, Iya, terima kasih Dokter Ninggar. Sekian podcast kita oke, kali ini, sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Terima oke, see kasih. you. Ya.